Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Bagus Sajiwo. Saya mahasiswa di STKIP PGRI Pacitan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas. Saya akan menyampaikan artikel ilmiah studi kasus 3 tentang upaya guru dan orang tua dalam menangani perilaku menyimpang serta cara penanganannya terhadap anak usia dini. Yang pertama, abstrak. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang lebih banyak dilakukan oleh anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Penyebab perilaku menyimpang pada anak belum diketahui secara pasti, namun lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mengawali terbentuknya perilaku menyimpang pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persoalan perilaku bermasalah anak usia dini yang dihadapi oleh guru dan orang tua, seperti jenis perilaku bermasalah, penyebab, akibat dari timbulnya perilaku bermasalah, pendekatan apa yang dilakukan, alasan mengatasi persoalan tersebut, kendala atau hambatan, dan antisipasi agar tidak timbul lagi perilaku bermasalah terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan maupun tidak untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dalam bentuk audio visual atau audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis perilaku bermasalah yang dihadapi oleh guru dan orang tua yaitu tentang kesulitan siswa dalam belajar, terutama dalam membaca, membantah, dan masalah berbohong. Penyebab timbulnya perilaku bermasalah yaitu karena faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu untuk mengatasi persoalan tersebut yang dilakukan antara lain yaitu dengan cara pendekatan personal, mencari tahu dengan bertanya kepada anak apa yang ia keluhkan, mengapa bisa sulit, dan membantu anak untuk bersama-sama mencari solusinya. Upaya guru orang tua untuk antisipasi perilaku bermasalah terhadap anak diantaranya itu dengan memberikan pengarahan lagi kepada anak dengan lebih kritis, memberikan pengarahan lagi kepada anak dengan lebih kritis dari yang sebelumnya, dan sering melakukan sharing untuk mengubah masalah buruknya. Yang kedua, pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk interaksi seseorang yang terjadi antara pendidik dan pendidik, sekaligus tindakan sosial yang dimungkinkan berlaku melalui suatu jaringan hubungan kemanusiaan melalui peranan-peranan individu di dalamnya yang diterapkan melalui proses pembelajaran. Sistem pendidikan nasional dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang disajikan berupa kata-kata. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru SDN kelas 2. Objek dalam penelitian ini adalah upaya mengatasi penyimpangan pada anak usia dini. Tempat dan waktu penelitian. Tempat ini bertempat di Sakala, Kecamatan Dorojo, Kabupaten Pacitan, dan waktu selama 1 minggu yaitu dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2021. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif, kualitatif, dan penelitian ini menggunakan analisa deskriptif berupa
kata-kata sebagai pemaknaan hasil penyajian data yang diperoleh. Hasil perilaku menyimpang pada anak usia dini semakin banyak terjadi. Kondisi seperti ini tidak boleh diabaikan begitu saja, karena bila diabaikan nantinya bisa berkembang menjadi tindakan kekerasan atau kriminal. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan guru harus memahami penyebab terjadinya perilaku menyimpang ini, serta harus tahu cara mengatasinya. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Penyebab perilaku menyimpang pada anak belum diketahui secara pasti, namun lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor utama paling berpengaruh dalam mengawali terbentuknya perilaku menyimpang pada anak. Masalah ini muncul akibat kurangnya perhatian orang tua kepada anak, pola asuh yang kurang baik, atau bahkan trauma psikis yang dialami oleh anak. Selain faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial juga dapat memicu berkembangnya perilaku menyimpang pada anak. Hal ini biasanya akibat pergaulan yang tidak baik dengan teman sekolah atau teman sebaya di lingkungan tempat tinggal. Simpulan: setelah melakukan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku bermasalah atau menyimpang yang dihadapi oleh guru dan orang tua memiliki persamaan dan perbedaan. Dengan saya melakukan penelitian ini, dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan pendekatan apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru dan orang tua, yang tentunya keduanya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai contoh seperti permasalahan anak terutama dalam membaca, perilaku tidak sopan, dan masalah berbohong. Untuk mengatasi persoalan tersebut, yang dilakukan antara lain yaitu dengan cara pendekatan personal, mencari tahu dengan bertanya kepada anak apa yang ia lakukan, dan membantu anak untuk bersama-sama mencari solusinya. Karena dengan cara tersebut dapat diketahui apa faktor menyebabkan anak sulit belajar. Dengan begitu, guru dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, karena setiap siswa memiliki masalah masing-masing. Sedangkan untuk hambatan yang dialami adalah saat masa pandemi sekarang ini membuat siswa dan guru sulit bertemu, sehingga kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Peran orang tua sangat diperlukan, karena orang tua mampu berperan sebagai guru di rumah, berperan sebagai fasilitator, dan berperan sebagai motivator. Dan keuntungan dari kegiatan pembelajaran di rumah yaitu orang tua mampu memperhatikan tumbuh kembang anaknya dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.